Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan berbagi lagi video yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jika kalian mempunyai lampu mati, jangan dibuang dulu ya. Ini bisa kita manfaatkan menjadi barang yang bermanfaat, guys ya. Salah satunya di sini saya akan memanfaatkan salah satu komponen dari lampu yang udah rusak ini ya. Nah, di sini yang saya akan memanfaatkan adalah dioda ini ya. Biasanya di setiap lampu tuh ada namanya dioda ini. Ini kakinya 4. Nah, di sini ada lambang positif, ada lambang negatif, sedangkan yang dua ini tidak ada lambang ya. Oke, pertama kita copot dulu untuk dioda ini. Nah, ini ya diodanya setelah kita lepas. Nah, untuk selanjutnya siapkan kabel casan yang sudah tidak terpakai seperti ini. Untuk ujungnya yang ke arah HP-nya dipotong ya. Ambil kabel warna merah dan kabel warna hitam, atau kabel yang bagian negatif dan bagian positif. Ini yang warna merah sebagai positif, sedangkan ini yang warna hitam sebagai negatif. Untuk selanjutnya kabel ini, yang dua ini kita hubungkan di kaki dioda yang tidak ada lambangnya ya. Atas kan ada lambangnya positif negatif. Nah, ini yang bawah tidak ada lambangnya. Kita hubungkan di sini bebas ya untuk pemasangannya. Biar mudah pemasangannya, kita kasih timah terlebih dahulu. Ini tinggal kita pasang aja. Ini pemasangannya bebas. Nah, seperti ini. Untuk sebelah lagi kita tambahkan kabel ya. Untuk yang positif saya kasih kabel warna merah. Dan untuk yang negatif saya kasih kabel warna hitam. Nah, seperti ini. Ini sebagai contoh ya. Nanti kalian bisa dirapikan lagi untuk pemasangannya. Nah, ini tuh buat apa sih? Ini bisa kita manfaatkan sebagai buat ngecas baterai seperti ini ya. Baterai 18650 atau baterai bekas HP juga bisa ya. Ini tegangannya tuh 3,7 volt. Kita coba cek dulu untuk tegangan baterai ini. Ini tegangannya tuh ada di berapa ya? Nah, ini tegangannya ada di 3,6 volt ya, 3,6 volt. Nah, kita coba cas menggunakan ini alat yang barusan kita bikin. Ini yang warna merah ke bagian positif baterai, sedangkan yang warna hitam ke bagian negatif baterai. Nah, sebelum dicas kita coba ukur dulu untuk tegangannya. Coba perhatikan ya. Nah, ini kita coba colokan ya ke casan HP seperti ini. Nah, kita coba ukur dulu untuk tegangannya. Kita coba ukur di sini. Nah, di sini tegangannya 5 volt ya, sesuai dengan output daripada casan HP. Nah, kita coba cek di ujung ini, di bagian output dioda ada berapa volt. Di sini ada 5,3 volt ya. 5,3 volt, 5,4 ya. Tapi ini jadinya tuh otomatis guys ya. Nah, kita coba buat ngecas baterai. Nah, kabel merah kita hubungkan ke bagian positif baterai, dan yang hitam kita hubungkan ke bagian negatif baterai. Nah, sebelum dites takutnya dikira ini bohongan, saya tes lagi ya untuk baterainya. Coba perhatikan ini tegangan sebelum kita cas. Sini tegangannya 3,6 volt ya, 3,6 volt. Nah, kita coba cas menggunakan ini. Coba perhatikan, ini saya colokkan di sini. Nah, seperti ini. Dan kita coba tes di sini. Nah, dia perlahan-lahan ngisi guys ya. Tuh. Tuh naik ya. Kalau di sini dites di sininya, di pas diodanya kita coba tes tegangannya ada berapa volt. Ini kurang jelas. Nah, gini kali ya biar jelas kamera. Nah, seperti ini. Kalau di sini kita tes. Coba perhatikan di multitester. Sini 5 volt ya, sesuai dengan output ininya apa? Casan HP-nya. Di sini 5 volt. Di sini ke baterai udah ngisi berapa? Nah, ke baterai udah ngisi tuh ya. Ngisi guys ya. Tadi 366. Sekarang udah 367. Tuh ngisi guys ya. Jadi ini tuh ngisi otomatis guys ya. Nanti kalau udah full dia tidak naik lagi. Jadi menyesuaikan daripada bebannya guys, tidak akan ngisi lagi. Oke, mantap ya, bisa ngecas
dan ini otomatis dari sininya 5 volt ke sini dia misalkan ini tuh baterai kayak gini kan voltnya itu 4,2 volt, dia akan mentok di angka 4,2 volt dan tidak akan naik lagi guys ya, jadinya otomatis. Sebelum ini full ini akan ngisi terus. Oke, tuh naik ya 3669 tuh 270. Oke, mantap guys ya, tinggal kita tunggu aja sampai full. Mantap ya. Jadi kalau punya baterai kayak gini mau dicas, cukup menggunakan ini aja, diode bekas dari lampu ya. Nah, nanti untuk pemasangannya tinggal kalian rapihkan aja ya. Ini sebagai contoh, nanti ini bisa dikasih soket atau gimana ya. Kita coba tunggu ini. Nah, ini setelah saya cas sekitar 1 jam, kita coba cek tegangannya berapa. Tadi ini 3,6 ya. Sekarang coba di sini 4,2 volt. Mantul guys ya, 4,2 volt. Mantul guys. Oke, bisa ya ngecas, jadi otomatis guys. Dan ini tidak akan kalau udah 4,2 volt ini tidak akan ngisi lagi ya, karena ini tuh otomatis jadinya guys ya. Nah, dari sininya tuh 5 volt, perhatikan dari sini tuh 5 volt. Oh, dari sininya 5 volt guys ya. Nah, dari sininya 5 volt. Nah, gini nih biar gak salah. Set. Oh ya, 5 volt. Mantap ya. Ini bisa ngecas ini guys ya, tanpa khawatir takut overcharge ya, karena ini jadinya otomatis. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap.